Oke bosku, kembali lagi di Honrap Horor Andi Ara. Bukan begitu bosku? Yeah. Oke bosku, kali ini gue mendapatkan undangan silaturahmi dari teman gue. Dan alhamdulillah hari ini kita pengen bikin konten horor ya teh. Horor sih. Oke, yang pasti cerita mistisnya bikin lo bulu kide merinding. Dan siapkan kopi supaya lo nonton dari awal sampai akhir. Pokoknya zaman sekarang tuh ternyata itu masih ada, hal mistis itu masih ada, dan saya mengalami itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan Honrap Horor Andi Ara. Kita punya narasumber. Dia katanya pernah punya cerita mistis yang benar-benar nih menarik banget bosku buat ditonton. Makanya gue penasaran banget nih dengan cerita yang pengen diceritakan oleh teman kita ini. Nah, tentu sebelum lo pengen menonton konten kita ini, jangan lupa bosku subscribe. Oke? Langsung aja, mari kita mulai. Oke teh, jadi yang mau diceritain apa teh? Nah, setelah itu tuh, setelah ada saya muntah-muntah, saya alami ketika sholat maghrib, ketika saya ruku itu kepala tuh sakit banget sampai akhirnya saya jerit-jerit, gak sadar menjerit-jerit, ternyata mungkin itu udah masuk. Nah di situ si makhluk itu tuh mulai menunjukkan dirinya loh, karena keluarga saya langsung bawa, karena ada dekat ustadz gitu ya. Nah pas di rumahnya ustadz itu baru ketahuan lah sosoknya itu. Terus dia pak ustadznya aja tuh nggak sanggup loh kalau sendirian. Saya sampai ditahan sama 3 orang bapak-bapak gitu. Otomatis kan bapak-bapak tenaganya gede, saya hanya anak cewek gitu kan. Saya tuh bener-bener berontak, jerit-jerit, ngamuk-ngamuk, ya gak jelas lah gitu. Tapi dalam hati tuh sadar, saya kenapa ya Allah, saya kenapa? Itu dalam hati saya, tapi di mulut saya, raga saya tuh lagi seperti itu. Itu yang bener-bener ternyata si orang itu tuh mengirimkan makhluk-makhluk gaib itu yang didiamkan itu di kepala saya yang sebelah sini. Ketika saya udah ngerasa kepala ini sakit, di situ saya udah mulai nggak sadar. Yang tadinya saya nggak pernah, amit-amit ya, saya nggak pernah kesurupan, saya nggak pernah ketempelan, tiba-tiba saya mengalami itu. Tiba-tiba semua perubahan tuh semakin kesini tuh semakin menunjukkan gitu, dari keluarga kena gitu. Dan ketika saya lagi di Bandung, ketika saya udah sembuh, saya ngerasa sembuh, terus saya balik lagi ke Bandung, ternyata saya sakit lagi karena emang disimpannya tuh di tempat di sana di Bandung gitu. Makanya sampai sekarang tuh jujur, sampai sekarang saya dari bulan Juni pindah dari Bandung, saya masih dilarang untuk menginjak kota Bandung. Dan itu tuh kayak udah jadi kutukan aja gitu. Lu nggak boleh nginjek kota itu lagi karena yang udah disimpannya di sana gitu. Kalau saya nginjek kota itu lagi, wah udah balik lagi gitu. Makanya saya sampai sekarang tuh banyak banget godaan pengen ke Bandung, silaturahmi, banyak orang, teman. Sampai akhirnya saya dapet telepon, orang tua saya tuh ngalamin kejadian yang memang wah itu di luar dugaan banget. Itu bener-bener kayak di film horor, karena atap lagi bagus, gak ada kerusakan di rumah. Di kamar orang tua saya kan suka dipakai sholat, ngaji gitu kan. Tiba-tiba ketika orang tua saya tidur, si atapnya itu roboh gitu aja, kayak yang diinjek gitu loh. Kayak kita nginjek papan yang maksudnya kayak kita nginjek bruk gitu kan, ambruk lah, ambruk tuh bangunan tuh ambruk. Dan orang tua saya tuh mungkin karena emang kamarnya kita masih dilindungi sama Allah, dipakai ibadah gitu ya. Orang tua saya tuh jadi dikelilingin gitu loh, karena atap yang bangunan zaman dulu tuh kan masih kuat-kuat ya, kayu jati gitu loh. Jati itu kan roboh, terus ini posisi orang tua saya tuh di atas kepalanya tuh udah bukan tanah ya, apa debu-debu yang dari batako kayak gitu-gitu loh, kayak bahan-bahan rumah lah, bangunan. Terus ada kayu jati gitu yang kuat banget, itu roboh, tapi nggak niban sama sekali. Alhamdulillah, qadarullah gitu, Allah masih ngelindungi orang tua saya. Dan itu tuh ketika ditanyakan, wah itu ulahnya si makhluk itu, karena kan sosoknya tuh yang udah saya merinding, yang sosoknya tuh gede, hitam, ngeri banget kan. Saya pernah lihat sepintas, bener-bener yang wah gitu ya, gimana sih bahan bangunan diinjak sama makhluk seperti itu ya, roboh gitu. Kayak gitu kan? Lebihnya kayak gitu, cuman ini hitam banget, hitamnya banget. Wah takut sih, parah, kayak yang gosong gitu loh. Orang gosong ngeri kan. Udah itu sampai pintu tuh nggak bisa dibuka, didobrak tuh udah berdebu gitu kan, pengap ya.
kepernapasan kan kalau sampai nggak ketolong mungkin saya udah nggak punya mama gitu sekarang, dan adik saya juga ikut di situ, dan emang mereka tuh udah dikelilingin yang kayak gitu loh, kayak bahan-bahan. Dari situ kita dapat pelajaran lagi, gambaran lagi bahwa ternyata si sosok itu tuh mulai memunculkan diri bahwa kalau kata manusianya yang sombong tuh, nih gua nih ada nih gitu, gua nih ada loh di depan lo gitu, gua ada gitu. Orang gitu, dan orang ya mungkin pengaruh orangnya juga kayak menunjukkan bahwa dia tuh benar-benar yang lu gak boleh nikah sama orang lain, tapi gua juga gak mau nikah sama lu, dan akhirnya dia tuh pengen saya tuh meninggal. Ya pertama saya gak dapet jodoh, kalau gak dapet jodoh stres kan, stres mungkin saya bisa jadi orang gila karena gak punya jodoh gitu. Terus akhirnya saya meninggal. Jadi kepengen orang itu tuh ingin ngebunuh saya sama mama saya sama adik saya. Itu sempat percobaannya beberapa kali, dan nah yang terakhir tuh sering menunjukkannya tuh kenapa ada hal-hal yang seperti itu tuh, adik saya yang cewek sering mimpi tuh didatengin sama orang itu. Mama saya pernah ketika tidur dicekik, ketika kan kalau misalnya lagi kayak mimpi tapi enggak loh, lagi tidur kan merem, terus tiba-tiba dicekik sama orang itu sampai mama saya bilang, malah mama saya yang minta maaf gitu. Tapi itu orang bener-bener durhaka tuh kalau sama orang tua, nggak ngehargain banget gitu ya. Tiba-tiba orang tua saya bilang gini, ya maafin mama kalau mama punya salah, maafin anak mama kalau jodoh nggak akan kemana, gini-gini. Intinya mama saya tuh di dalam mimpi itu ketika lagi dicekik tuh sampai minta maaf ke orang itu gitu. Ketika minta maaf, dia sampai bilang gini, orang itu yang nyekiknya, enggak, saya pengen kamu mati gitu. Kalau Sundanya bahasanya kasar, kalau di Sunda kasar, dia pakai bahasa Sunda yang kasar, pengen lu mati, gue pengen lu mati sama anak lu mati gitu. Ketika mama saya bangun kayak melekin mata gitu ya, dia tuh nyata orang itu tuh ada di atas mama saya lagi gini gitu, lagi mencekik. Itu beneran, itu seumur hidup, kata mama saya bilang, mama seumur hidup, umur mama tuh nggak pernah loh kayak gini, nggak pernah ngalamin hal seperti ini. Oke, itu satu gitu kan. Terus keesokan harinya datang lagi ke mimpi adik saya gitu. Dikejar-kejar adik saya tuh sama orang itu, dan sama posisinya dia bilang, saya pengen bunuh kakak kamu, saya pengen bunuh kakak kamu gitu. Jadi saya tuh bener-bener nyawa saya tuh, wah saya pengen nangis gitu, kayak ya Allah kenapa cobaan saya seberat ini gitu. Sedangkan posisi saya itu adalah tulang punggung keluarga gitu, karena posisi keluarga tuh udah nggak kayak dulu gitu, bisnisnya udah ya kena tipu, kena bangkrut dari didukunin orang juga gitu ya, dan intinya udahlah gitu, saya ingin membangunnya tuh dengan cara saya, tapi ya itu datang lagi cobaan seperti itu gitu, sampai akhirnya ingin saya meninggal, orang tua saya meninggal, intinya ingin mengambil orang-orang yang saya sayang gitu. Sampai dari situ, wah udah gila sih ya, kalau pengen ngebalikin mungkin kita sama ya, dosanya akan ditanggung juga kan, 7 turunan gitu kan. Tapi orang tua saya lebih memilih gak apa-apa, biar dia tuh disadarkan, disolehkan gitu kan, intinya disadarkan lah, gak usah seperti itu gitu. Dan ternyata mamahnya juga ketika saya sembuh dari yang dukun anaknya, makhluk anaknya, datang lagi kiriman dari orang tuanya, datang lagi saya kiriman dari orang-orang yang sirik dengan kerjaan saya waktu itu. Jadi saya tuh, badan saya tuh kalau dibilang mungkin dari luar, wah kamu tuh kayak sehat ya, nggak ada masalah ya. Mungkin dari segi kesehatan yang medis saya sehat, saya nggak sakit, saya nggak punya penyakit apapun, alhamdulillah. Tapi dari segi batin, dari segi yang kayak gitu tuh kalau dilihat tuh badan saya tuh udah sebenarnya udah, wah kalau dibilang orang lumpuh tuh kayaknya lumpuh gitu. Karena saya tuh disakitinya tuh sama makhluk gaib, sama ilmu hitam. Itu yang bikin bener-bener saya tuh sakit lebih dari sakit medis gitu. Itu yang kenapa sih gitu, bertanya-tanya sih. Kadang ada yang bilang saya nggak akan sembuh, ada yang bilang wah di tahun segini tuh kamu bakalan kena musibah seperti ini, kamu tidak akan menikah, kamu, wah banyak orang-orang yang tadinya saya tuh ingin sembuh tuh bukan makin sembuh loh, kayak di orang saya berobat ke sini kok saya makin di mental saya makin terpuruk ya. Untung saya nggak gila lah gitu, maksudnya nggak stres, nggak apa gitu. Allah masih bener-bener, Allah masih ngasih mujizat untuk saya sembuh gitu. Sampai akhirnya ternyata ketika kesininya lagi ada yang bilang menyembuhkan saya tuh sampai saya diobatin 3 hari betul-betul di ruqyah, terus tawasul, seperti itu semua orang ngaji gitu ya. Itu tuh bener pas ketika si makhluknya keluar, itu tuh di badan tuh keluar yang bener-bener merah-merah, bintik-bintik hitam. Akhirnya mama saya sampai bilang gini, loh kok lihat muka kamu serem nak gitu, kok muka kamu kayak gitu ya gitu. Orang-orang pada serem lihat muka saya karena si sosoknya itu keluar dari badan saya dan
di kepala, percaya rambut saya jadi rontok karena Jadi panas. rontok. Panas banget, tapi nggak sampai botak ya, tapi kayak bener-bener yang ketika digini doang tuh kayak wah rambut tuh segini. Wah itu kaget, ini bukan rontok sih, bukan manusiawi banget, karena itu panas karena sosok itu ada di sini. Itu tuh nyata gitu, sakit kepala tuh yang bukan migrain gitu loh, yang wah gimana kalau kita sakit yang kayak di gitu, yang udah ditekan kepala, kalau mungkin kelihatan bisa digambarkan gitu, ini tuh kepala tuh kayak gitu, digencet gitu ya. Wah itu tuh sakitnya parah, rambut saya rontok, terus kayak gini pada keluar gitu, sampai saya dimandiin 3 hari berturut-turut, sampai akhirnya dibersihin semua barang-barang. Dan lebih parahnya lagi, orang itu tuh ngeguna-guna gitu ya, ngasih atau makhluknya tuh nggak satu gitu, si makhluknya tuh nggak satu aja, nggak yang di badan, tapi di rumah nyimpen. Bahkan tahu helm, masa makhluk gaib disimpan di helm? Tahu internet yang wifi disimpan di situ. Pajangan-pajangan di rumah ada kan yang maksudnya ada berbentuk gitu ya, hewan gitu kecil-kecil kan, itu pajangan rumah, makhluknya tuh disimpan di situ, di baju. Nah, dan saya aneh tuh ketika saya ngekos, kenapa saya setiap pakai baju itu saya ngerasa diri saya ada yang aneh banget, males sholat, badan panas, sakit. Tapi saya karena nggak nyadar ya yang namanya juga orang nggak tahu apa-apa, nggak bisa ngelihat ilmu atau makhluk itu ada di mana, ya saya pakai aja gitu baju itu. Ternyata ketika saya udah mulai sembuh, ketika di ini, wah di sini ada ini sampai bajunya harus disedekahkan ya, saya sedekahkan agar, tapi jangan disedekahkan itu jangan ke yang saudara, jangan ke yang orang-orang terdekat, harus yang orang memang jauh gitu. Bukan kita ingin memindahkan si makhluk itu ke orang lain, enggak, tapi cuman ibarat kata ya kita buanglah gitu, sedekahin lah gitu, biar kita tuh terjauh dengan hal-hal yang seperti itu. Dan wah itu gak nyangka banget. Dan apa ya, ternyata nih ini cerita yang happy endingnya mungkin ya, saya bisa sembuh tuh dengan cara apa coba? Nggak tahu. Apa tuh? Saya bisa sembuh tuh dengan saya tuh harus, syaratnya itu adalah harus menikah. Siap. Bener, karena kalau kita udah kawin batin atau nikah batin, insya Allah makhluk-makhluk kayak gitu, kirim apa ya, yang dikiriman kayak gitu tuh gak akan nyampe lagi gitu. Gak akan, maksudnya gak akan langsung set nyampe gitu, enggak. Bubar ke habitatnya. Bener banget. Oke bosku, sudah selesai cerita horor ini. Langsung aja ada hal yang pengen gue tanyain sama narasumber. Oke kak, yang pertama yang mau gue tanyain kan itu kan waktu lo lagi ngekos di Bandung sendiri kan? Iya, sendiri. Barang jatuh tuh setiap malam. Nah itu apakah setiap hari atau ada waktu-waktu tertentu? Nah yang kedua, ketika lo lagi ada kejadian di saat lo lagi mau proses menuju sembuh, kan wajahnya dia itu kan kayak ada perubahan dan udah gitu rambutnya rontok. Nah kalau gue dengar ceritanya tadi, ini setannya kena ham. Kena hak asasi manusia. Nah itu memang setelah udah diproses sembuh, apakah ada niat balik lagi apa tidak? Dan yang ketiga, nah ternyata yang gue dengar dari cerita tadi, setannya ini bukan cuman ada di diri kakak, ternyata ada di helm, kan ngakak, ya enggak? Ada di baju, ya kan? Ada di celana, bahkan di kaos kaki juga ada bosku. Gak gitu juga. Iya maksudnya itu, kenapa sebenci ini? Atau kenapa pengen sedekat ini? Ya itulah hidup bosku, kita selalu berdampingan. Yang pasti alhamdulillah, gua ngambil cerita, gua dengar cerita Kak Ratna ini, gua dapat pelajaran. Ingat, di sini cuma ambil yang baik, buang yang buruk. Pokoknya kalau lo terhibur, ya kan, syukur. Kalau lo nggak terhibur, lo cari channel lain selain Andi Arab. Oke, itu aja kak pertanyaan gua. Mari kita tunggu jawaban dari Teh Ratna. Oke kak. Ya, jadi yang pertama tuh barang-barang jatuh tuh sebenarnya dibilang setiap malam, bener sih. Karena semakin kesini tuh mungkin karena orang tua saya nggak diem, orang tua saya tuh nyari, ibarat kata kalau ikhtiar gitu ya, ikhtiar untuk anaknya sembuh. Karena mungkin yang namanya orang tua pasti udah tahu lah seperti apa anaknya dan harus digimanain gitu. Akhirnya mungkin dia tuh ingin semakin menunjukkan bahwa dia tuh ada, karena dia udah mulai ingin diusir gitu loh. Kayak orang tua tuh pengen yang, kan ada yang bilang nih di badan saya ada gitu, di badan anaknya ada ini nih, ada sosok makhluk gini yang mempengaruhi seperti ini gitu kan. Otomatis dia tuh setiap malam tuh barang tuh kenapa, ya itu yang heran, kenapa semut jadi sering gitu kan, dan munculnya tuh nggak ketahuan gitu loh. Kalau muncul semut ke makanan tuh kan bertahap gitu ya, kayak tiba-tiba datang semut baru ke makanan gitu. Kalau ini enggak,
kayak kita lagi mandang tiduran, mandang atap kosong nggak apa-apa, tiba-tiba lengah dikit aja, nggak sedetik pun mungkin baru gini ke HP, tiba-tiba gini kaget gitu, kok ada lagi semutnya gitu. Di foto sempat ini buat bukti ke yang punya kos, takutnya kan kotor atau jorok, padahal posisi bangunan itu baru dicat. Kalau baru dicat gitu kan semut anti ya, bau kan, karena masih bau cat gitu kan, nggak mau. Ini semut datang lagi tiap malam, bahkan sampai kayak subuh pun ketika adan itu nggak ada, tapi pas adannya berhenti itu nyata kayak di film cuy. Kayak di film tuh nyata, ketika adan nggak ada, ketika adannya beres ada lagi. Dan kayak barang tuh yang sering yang kaget tuh kresek, tiba-tiba kayak orang yang buka kreseknya tuh kayak kresek. Kalau semut kan nggak mungkin seberisik itu ya, kayak manusia gitu. Terus yang keduanya barang kayak ada topi gitu, kayak topi, tas pada jatuh tiba-tiba. Terus kayak lagi nyimpen barang HP atau di mana, tiba-tiba ketika kelar mandi, misalnya ke kamar mandi ditinggal, pas balik kamar kok ada yang aneh, kok ada berubah, kok ada perpindahan barang gitu loh. Itu yang saya hadapi makin kesininya tuh setiap hari, dan itu tuh menurut saya bikin mental saya tuh kadang keganggu. Tapi mungkin karena didampingi untungnya tuh kesibukan bekerja, jadi fokus mental saya tuh nggak stres gitu, nggak yang terus memikirkan hal itu gitu. Di sisi lain saya mulai mempercayai yang kayak oke gitu, mungkin ada sosok nih gitu, ada makhluk nih di sini gitu, di ruangan itu ada gitu, yang deket saya tuh ada berarti gitu. Tapi saya nggak yang terlalu dipikirin. Nah, kepikirannya itu setiap mau tidur, karena ketika mau tidur udah baca doa segala macam, udah sholat, ngaji. Alhamdulillah setiap mau habis sholat tuh selalu ngaji, karena emang mencari ketenangan hati kan. Setiap mau tidur tuh rasanya bunda nggak bisa tidur, ketika baru merem aja udah yang wah, udah badan tuh kayak ngerasa gitu, kayak wah di belakang ada apa nih gitu, kok kayak sempit, kok berat gitu. Pokoknya setiap mau tidur ada aja gangguannya, karena mungkin emang si sosok itu tuh memang ada di diri saya gitu. Dan emang tadi kayak kenapa ada di helm aneh gitu, kayak ngakak gitu, kayak bercanda tapi itu nyata gitu. Karena dan helmnya tuh bukan helm saya tapi helm ayah saya. Jadi si sosok itu tuh pengen mencelakai keluarga saya. Innalillah. Kan ayah saya mungkin pakai kendaraan tuh, otomatis kan pakai pengaman ya, pengaman itu helm. Nah, si helm yang sering ayah saya pakai itu disimpenin lah makhluk agar ayah saya tuh celaka. Dan bener, ayah saya tuh waktu itu sempat kecelakaan, lagi di pinggir, tiba-tiba ketabrak sama orang terus ngegelinding ke tengah. Untungnya nggak ada kendaraan besar atau saya udah merinding. saya nangis jerit-jerit ngedengar berita itu dari mama saya, karena mama saya ngabarin, Neng kan manggilnya Neng ya, Neng ini ayah kecelakaan. Wah, kenapa gini ceritanya gini. Wah, kaget dong. Nah, ketika pas proses penyembuhan dibongkar semua, ternyata benar kecelakaan itu bukan dari manusia tapi adanya makhluk. Dan kenapa ayah saya kecelakaan? Kata ayah saya tuh kayak ngelihat orang yang nyebrang, tapi ternyata nggak ada orang. Dan ayah saya akhirnya malah yang banting setir. Nah, itu banting setir terus ketabrak orang gitu. Itu di helm itu pengaruh banget. Kedua di baju, ya jelas. Jadi baju yang sering saya pakai, baju tidur itu ada sosoknya. Kalau saya pakai, nah si makhluk itu tuh ngikat diri saya. Jadi ngikat aja. Kalau kita ngelihat dia meluk saya, mungkin dia meluk saya gitu. Akhirnya saya nggak mau sholat, saya nggak mau ngaji, saya jadi setiap komunikasi kan jarak jauh ya. Kalau komunikasi sama orang tua yang namanya jauh kan harusnya kangen-kangenan gitu kan, hangat gitu komunikasinya. Ini saya malah jadi bentak-bentak orang tua, sampai saya mengeluarkan kata-kata kasar, sampai saya ngucap, oke, saya gak mau balik lagi ke rumah, saya gak mau jadi anak kamu lagi, sampai kasarnya seperti itu. Sampai saya untuk memutuskan saya gak mau jadi anaknya lagi gitu. Wah, itu tega banget sih gitu. Dan itu tuh tanpa disadari kenapa saya setiap yang paling ketika saya marahnya parah itu ketika pakai baju itu gitu. Nggak yang tiap hari dipakai sih, cuman ngerasa anehnya di situ. Kalau saya lagi pakai baju yang lain, ya pengaruhnya cuman yang kayak badan sakit, komunikasi jadi males, kayak udahlah biarin aja lah, bodo amat deh. Jadi kasar aja gitu, bodo amat lah, mau sakit kayak di rumah, mau apa kayak saya nggak peduli. Tapi saya di sini, saya jadi se-egois itu. Yang tadinya saya tuh tipikal anak yang emang bener saya tuh berjuang untuk keluarga gitu, untuk adik-adik saya ada apa-apa pasti saya khawatir, terus saya setiap hari harus komunikasi.
itu tiba-tiba jadi saya nggak mau komunikasi. Itu kalau yang lagi biasa-biasa. Tapi kalau pas lagi pakai baju gitu, saya komunikasi, tapi untuk marah-marahin orang tua saya, otomatis orang tua saya sakit hati, ngebatin, nangis. Mama saya sering nangis. Dan ayah saya yang orangnya pendiam, nggak pernah marah, nggak pernah apa-apa. Ketika saya kayak gitu, beliau sampai meneteskan air mata. Itu saya yang benar, ketika saya sembuh, saya ngedenger, jujur saya nangis-nangis, saya minta maaf sama orang tua saya. Cuci kakinya, intinya saya minta maaf banget, yang bener-bener wah, saya ngerasa ya Allah, kenapa saya seperti itu gitu. Dosa nggak ya gitu. Ya pasti dosa, cuman karena itu bukan real sifat saya gitu, tapi itu karena pengaruh hal-hal itu. Nah, saya terakhir apa namanya itu tadi yang mata bukan mata, muka ada perubahan pas menuju proses penyembuhan. Iya. Terus udah gitu bersilih ganti, pindah ke keluarganya kakak, adik, ibu. Nah, itu tuh pas proses penyembuhan yang sama orang bisa yang terakhir, dan sampai saya seperti ini, sampai saya menikah, itu tuh sehari loh, belum ada 24 jam saya diobatin, yang dari siang sampai maghrib saya masih kemasukan. Ketika makhluknya dikeluarin, itu tuh tiba-tiba muka saya tuh yang kayak, mungkin kalau teman-teman tahu yang habis orang demam panas terus pada keluar gitu loh, kalau anak kecil suka yang merah-merah keluar, ini tiba-tiba merah, hitam-hitam, pokoknya bengkak gitu kan, kayak pokoknya pada keluar aja gitu. Mungkin karena ya ilmu hitam itu gitu, kotor gitu ya. Dan tiba-tiba rambut saya ketika keramas tuh padahal enggak yang kejambak gitu, enggak, bener-bener yang kesentuh aja gini gitu, digini. Itu tuh wah, saya kaget karena rambut saya kan emang tebal gitu, kayak sekaget itu ngelihat rambut sendiri yang nggak pernah nggak pernah rontok gitu. Ya rontok juga paling kayak sehelai bilang, ini yang kaget dong ketika gini tuh bener-bener numpuk banget, dan itu saya nangis di situ, kaget banget yang namanya kaget. Oke, saya jalanin proses penyembuhannya gitu, terus kayak sampai 3 hari berturut-turut saya sampai yang bener-bener wah, pesimis, ya Allah saya sembuh gak ya. Sampai sekarang setiap saya sholat saya selalu berdoa, ya Allah sembuhkan, hilangkan ilmu hitam itu, hilangkan gitu. Sampai pengaruhnya ke keluarga tuh, yang ketika orang ngelihat lewat rumah saya yang orangnya berilmu ya, maksudnya bukan ini ya, maksudnya yang soleh mungkin yang punya ilmu agama, itu pada takut lewat rumah, sampai yang nggak mau ngelewatin rumah karena katanya rumahnya tuh bangunannya bagus tapi kok serem gitu, kayak nggak ada kehidupan gitu, nggak ada penghuni. Terus dari segi rezeki juga ngaruh. Di rumah ada bisnis lah gitu, bisnis kecil-kecilan, itu tuh padam begitu aja, nggak ada sama sekali yang ke rumah. Rezeki orang tua jadi nggak ada. Terus kalau sakit-sakitan alhamdulillah enggak, cuman emang sampai sekarang nih mama saya kena sih yang kakinya itu. Jadi ketika lagi jalan, kalau orang yang berilmu lihat emang ditarik sama makhluk kayak gitu, sampai akhirnya mama saya terjatuh dan kakinya tuh kekilir. Tapi kekilirnya kan kalau kekilir normalnya medis itu kan bisa disembuhin sama tukang urut atau yang perbaikan tulang gitu ya. Ternyata enggak, panas gitu, kayak aneh banget katanya gitu. Jadi ketika sholat tuh malah panas, sama kayak saya, kayak ketika sholat panas, ketika wudhu tuh dingin, panas gitu. Tiba-tiba ketika menjalani sholat tuh badannya tuh jadi panas banget, dan kakinya tuh makin sakit banget, makin sakit bengkak. Sampai sekarang sakitnya masih ada. Terus kayak disembuhin, kalau yang itu kalau yang punya ilmu kan dipegang, wah ini emang bukan sakit yang sembarang sakit jatuh gitu aja, tapi emang ditarik sama makhluk itu. Sampai akhirnya mama saya terjatuh, sampai sekarang sih sakitnya, dan saya selalu ngerasa bersalah banget karena penyesalannya tuh, jangankan saya ngebentak beliau gitu, saya saya tuh gampang nangis orangnya, anaknya gak enakan, saya nggak mungkin semarah-marahnya. Saya kesel sama orang tua, saya lebih baik diam. Saya lebih baik yang kayak mengudahi komunikasi ketika jauh. Misal saya ada rasa marah nih kalau lagi normal gitu, saya lebih baik yang udah dulu ya, besok dia telepon lagi, saya mau ngerjain sesuatu gitu. Saya seperti itu kalau marah, kalau saya lagi gak enak sama orang tua. Beda dengan yang saya lagi ada pengaruhnya, saya malah bentak-bentak, saya berkata kasar, saya yang udahlah saya nggak mau jadi anak kamu lagi gitu. Sampai saya yang ingin rumah tuh menurut saya kayak neraka gitu. Rumah tuh jadi tempat yang saya berantem. Saya pernah berantem malam-malam sama aku, sampai warga-warga tuh, tetangga tuh sampai bertanya, ada apa, kenapa gitu. Akhirnya orang tua saya yang malu. Jadi selalu bikin ulah lah kalau ke rumah tuh.
persis banget dengan cerita gue. Kalau penasaran nanti gue bikin. Bener banget. Berarti itu aja ya Teh ya? Ya udahlah, merinding banget, Iya, udah nggak usah. Siap. Semoga ini sih mau pesan aja nih sama Iya. teman-teman, sama mungkin sama Andinya juga. Jadi di zaman sekarang kita percaya tidak percaya kan, percaya sama yang horor gitu musyrik. Mungkin seperti itu. Sekarang saya juga seperti itu. Tapi kita harus sadar gak sadar kita tuh memang hidup selalu berdampingan dengan makhluk-makhluk yang memang kita tidak bisa melihatnya. Dan kedua, pesan bahasa, sikap, apalagi kita sebagai wanita gitu ya teman-teman, dengan lawan jenis, ketika kita tidak mau menerima orang itu, tolaklah secara baik-baik, tolaklah secara halus gitu. Karena saya aja ngerasa, saya selalu introspeksi diri kalau orangnya, apakah saya pernah berkata kasar dengan orang itu, apakah saya pernah menyakiti dia, atau saya selingkuh dengan siapa. Ketika hubungan yang ada tuh kebalikannya, saya yang selalu diselingkuhin, saya selalu dikasarin segala macam. Fisik tuh bener-bener yang saya pernah disakitin secara fisik, secara bahasa. Harusnya kalau misalnya dibalik gitu, harusnya saya yang dukunin dia gitu, saya yang harus guna-guna dia gitu. Tapi ini teman-teman harus jadi pelajaran juga, kita benar-benar harus berhati-hati dengan orang. Ucapan itu wanita, apalagi wanita itu harus hati-hati banget dari secara bersikap, berkata, apalagi ke lawan jenis, ke laki-laki. Tolonglah dari sekarang, mungkin teman-teman lagi ada yang ngalamin gitu kan, kayak ada hal-hal aneh, mungkin harus lebih sering ini sih, lebih ngobrol. Dan itu tuh di zaman sekarang, justru zaman sekarang tuh zaman makin nekat ya, zaman makin nekat, makin aneh. Yang bersaing bisnis aja sekarang mainannya nggak cuma ilmu atau ada physically gitu, enggak. Sekarang tuh banyak yang dikirim lah ke tempat usahanya agar usahanya bangkrut. Contohnya pesugihan. nah itu bisa nyebut artis gak, nama artis gak? Wah jangan. Nah, Anu gitu ya, Anu aja bisnisnya itu seorang selebritis loh, tapi ngalamin itu. Dan mungkin teman-teman bisa nonton lah, banyak ya, banyak selebritis yang kena guna-guna, tapi mungkin itu lebih ke keluarganya, mungkin ke bisnisnya. Kalau saya pribadi mungkin karena waktu itu tentang pasangan, jadi saya diguna-gunanya agar saya itu tidak menikah, saya harus stres, saya harus meninggal, rezeki orang tua saya tidak ada, dan orang tua saya juga harus meninggal waktu itu, karena targetnya dia tuh bikin meninggal saya dan keluarga saya. Terus sembuhnya itu alhamdulillah, saya disembuhkannya itu adalah harus menikah, dan alhamdulillah sekarang saya menikah dan insya Allah gak ada lagi. Oke bosku, itu aja cerita mistis dari Horor Andi Arab. Kalau lo pengen cerita horor lagi, jangan lupa kirim nih di email gue. Nih di sini andiarab2016@gmail.com. Pokoknya nanti kalau udah ada kirim cerita, ntar gue baca, tinggal kita ajak ketemu dan kita kolaborasi. Itu aja dari gue. Selagi kita melakukan hal-hal baik, insya Allah Tuhan akan jaga kita setiap hari. Betul ya Kak ya? Benar. Oke, jangan lupa like, share, subscribe di channel gua Andi Arab. Pastikan tonton karya-karya gua sebelumnya, dan pastikan dukung channel ini untuk jauh berkembang lebih baik lagi. Itu aja dari gua bosku, sampai bertemu di konten selanjutnya di Andi Arab. Bukan begitu bosku? Iya, benar. Zip. Oke, mantap.